Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ikhwani al-kiram, udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala, li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Beliau Syekh Thariq Ghannam Al-Hasani memulai ceramahnya dengan muqaddimah dengan mengatakan basmalah, alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan diri beliau sendiri dan mengingatkan kepada kita semua untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu agama ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya diterimanya amal soleh itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya di setiap manusia itu adalah sesuatu yang diniatkan. Kalamuna biiznillah ta'ala an tafsir ayat fil Qur'an al-Karim, wa hiya qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pembahasan pada pagi hari ini insyaallah yaitu tentang tafsir ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nu'id al-ayah jama'atan sama-sama. Kita ulangin ayatnya bareng sama-sama. Qala Allah ta'ala, Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما معنى وقاية النفس من نار جهنم؟ Apa artinya menjaga diri dari api neraka? هذه الآية فسرها اثنان. Ayat ini telah ditafsirkan dengan dua penafsiran. Sahabiyun wa tabi'iyun, yaitu yang menafsirkan sahabat dan seorang tabi'in. Amma sahabiyu fa huwa sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Adapun yang menafsirkan dari kalangan sahabat yaitu Sayyidina Ali. Madza qala fi tafsir hadhihi al-ayah? Apa yang telah beliau katakan tentang tafsiran ayat ini? Qala 'allimu anfusakum wa ahlikum al-khair. Beliau mengatakan alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ajarkanlah diri kalian dan keluarga kalian suatu kebaikan. Ay ilmu ad-din. Yaitu yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah ilmu agama. Intabihu ma'i jayyidan. Nah, beliau meminta kita untuk apa? Memperhatikan. Ana law aradtu an akhruja min hadha al-bayt. Seandainya beliau ingin keluar dari rumah ini, wa kana al-mataru yanzilu bi shiddah, dan pada saat itu hujan turun dengan deras. fa yaqulu li al-ustadz Asy'ari, kemudian Ustadz Asy'ari mengatakan kepada beliau Syekh Thariq Ghannam, ya Syekh Thariq, fadh nafsaka min al-matar. wahai Syekh Thariq, jagalah dirimu dari derasnya hujan ini.
الأستاذ أشعري يقول لي يا شيخ طارق احفظ نفسك من المطر. Ustadz Asy'ari mengatakan kepada beliau, wahai Syekh Tariq, jagalah dirimu dari hujan. فأقول له Kemudian Syekh Tariq mengatakan kepada beliau, كيف أحفظ نفسي من المطر؟ bagaimana aku menjaga diriku dari hujan? فيقول احمل معك مظلة. Kemudian Ustadz Asy'ari mengatakan kepada beliau, bawalah payung ini, تحفظ نفسك من المطر. maka kamu akan menjaga dari hujan. الله تعالى أمرنا في القرآن بأن نحفظ أنفسنا من نار جهنم. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka. ونحن الآن حفظنا الآية. Dan sekarang kita sudah hafal ayat. نعيد الآية. Kita ulangi ayat tadi. قال الله تعالى Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا Ya ayyuhalladzina amanu قوا أنفسكم qu anfusakum وأهليكم نارا. wa ahlikum nara. قوا أنفسكم هذا فعل أمر. Qu anfusakum ini adalah fi'il amar. ما معناه؟ Apa artinya? احفظوا أنفسكم من نار جهنم. Jagalah diri kalian dari api neraka. نار جهنم أشد من نار الدنيا بكثير. Api neraka lebih pedih, lebih panas daripada api yang ada di dunia dengan berkali-kali lipat. أشد نار خلقها الله هي نار جهنم. Api yang diciptakan oleh Allah, api yang sangat panas yang diciptakan oleh Allah, yaitu api neraka. الله تعالى أمرنا أن نحفظ أنفسنا من نار جهنم. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka. ولو سألنا سائل كيف نحفظ أنفسنا من النار؟ Kalau seandainya ada orang yang bertanya, bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka? سيدنا علي رضي الله عنه بين كيف يكون حفظ النفس من نار جهنم. Sahabat Sayyidina Ali menjelaskan bagaimana cara penjagaan dari api neraka. قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير. Beliau mengatakan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian suatu kebaikan. بعلم الدين تحفظ نفسك وأهلك من نار جهنم. Dengan ilmu agama kalian telah menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. لأنه بعلم الدين تميز الكفر من الإيمان. Karena dengan ilmu agama kalian bisa membedakan antara kekufuran dan keimanan. بعض الناس يعيش عمره وهو على غير الإسلام. Sebagian orang hidup dengan umurnya, hidup mulai dari dilahirkan sampai beliau mati, sampai orang ini mati, dan dia tidak dalam keadaan iman. وهو يظن بنفسه الإسلام. Dan dia menyangka bahwasanya dia dalam keadaan iman. لكن في الحقيقة هو ليس على الإسلام. Tapi pada hakikatnya dia tidak dalam agama Islam. متى يعرف أنه ما كان على الإسلام؟ Kapan dia tahu bahwasanya dia tidak dalam beriman, tidak dalam beragama Islam? عند الموت يعرف. Ketika meninggal dia akan tahu. يقول له ملك الموت Mengatakan kepada dia, malaikat pencabut nyawa, يا عدو الله إلى النار. wahai musuh Allah, kamu akan pergi ke neraka. عند الموت يعرف أنه ما كان على الإسلام. Ketika meninggal dia tahu bahwasanya selama hidupnya dia tidak dalam agama Islam. ملك الموت يقول له يا عدو الله إلى النار. Malaikat pencabut nyawa mengatakan kepadanya, wahai musuh Allah, pergilah ke neraka. كمن كان في الدنيا يعتقد أن الله ضوء. Karena dia ketika di dunia meyakini bahwasanya Allah adalah suatu cahaya. كمن يعتقد أن الله جسم يسكن السماء. Seperti halnya seseorang yang meyakini bahwasanya Allah itu jism, benda yang berada di langit.
كما يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش. Seperti halnya seseorang yang meyakini bahwasanya Allah itu jisim, benda yang duduk di atas arsy. هذا ما عرف ربه. Orang seperti ini tidak mengenal Allah. ما عبد الله. Orang seperti ini tidak menyembah Allah. عبد صورة تخيلها. Seorang tersebut menyembah suatu gambar yang dibayangkan di dalam benaknya. Allah Ta'ala huwa khaliq al-ajsam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jisim atau benda. Al-ajsam al-kathifah. Jisim yang kasif, kal-bashar. Seperti halnya manusia. Wal-hajar. Dan juga pohon. Wal-shajar. Dan juga batu. Kemudian beliau menyebutkan juga pohon. Al-jism al-kathif huwa alladhi yudbatu bil-yad. Pengertian dari jisim kasif yaitu suatu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Amma al-jism al-latif kan-nur. Adapun jisim latif yaitu yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya. Wal-hawa. Dan juga udara. Wal-dhalam. Dan juga kegelapan. Ana al-an as'alukum su'alan. Sekarang beliau akan bertanya kepada kalian, Man khaliq al-ajsam? siapa yang menciptakan jisim atau benda? Siapa yang menciptakan benda? Man khalaq as-sama? Siapa yang menciptakan langit? Man khalaq al-'arsh? Siapa yang menciptakan arsy? Man khalaq al-ard? Siapa yang menciptakan bumi? Beliau ingin suaranya yang kencang, ya. Man khalaq as-sama? Siapa yang menciptakan langit? Man khalaq al-'arsh? Siapa yang menciptakan arsy? Man khalaq kull al-amakin? Siapa yang menciptakan semua tempat? Idzan Allah Ta'ala kana qabla as-sama. Maka dari itu Allah ada sebelum adanya langit, wa qabla al-'arsh, dan juga sebelum adanya arsy, wa qabla al-makan, dan juga ada sebelum adanya tempat. wallahu la yataghayyar. Dan Allah itu tidak berubah-ubah. Allah yughayyir wa la yataghayyar. Allah yang mengubah akan tetapi tidak berubah. Nahnu nataghayyar. Kita yang berubah-ubah. Haula as-sighar nahnu kunna mithlahum. Beliau mengatakan bahwasanya anak-anak kecil ini dulu kita yang sudah tua ini seperti mereka. Thumma kabirna ila an surna fi hadzal 'umr. Kemudian kita semakin tumbuh besar sampai pada umur saat ini. Hal nahnu tala'na min butun ummahatina 'ala hadzal shakl? Apakah kita keluar dari rahim ibu kita seperti badan kita sekarang besar ini? Hal ana tala'tu min batni ummi 'ala hadzal tul? Apakah beliau keluar dari rahim ibunya dengan keadaan seperti ini panjangnya? Wa 'indi lahya bayda? Dan beliau mempunyai jenggot yang putih? Man alladhi ghayyarana? Siapa yang mengubah seperti ini? Man alladhi ghayyarana? Siapa yang mengubah kita? Alladhi yataghayyar la budda lahu min mughayyir. Jadi setiap yang berubah butuh kepada yang merubahnya. Yani yahtaju ila ghairihi. Berarti dia butuh kepada selainnya. Wal muhtaju la yakunu ilahan. Dan seseorang yang butuh atau sesuatu yang membutuhkan maka tidak layak menjadi Tuhan. Al-ihtiyajiyyah tunafi al-uluhiyyah. Karena sifat butuh itu menafikan sifat ketuhanan. Faham? Paham? Kamu yakin? Yakin? Yakin. Bagus. Al-an nu'id. Sekarang kita ulangin dan kalian menirukan perkataan beliau di belakang beliau. Qulu khalfi. Al-ihtiyajiyyah. Al-ihtiyajiyah Tunafi al-uluhiyyah. al-uluhiyyah. Al-ihtiyajiyyah tunafi al-uluhiyyah. Al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyyah. Sama-sama. Al-ihtiyajiyyah Al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyyah. al-uluhiyyah. Membutuhkan itu menafikan sifat ketuhanan. Membutuhkan menafikan sifat ketuhanan. Membutuhkan menafikan sifat ketuhanan.
الذي يحتاج لا يكون إله. Jadi sesuatu yang membutuhkan maka tidak sah menjadi Tuhan. Allah Ta'ala قال في القرآن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah لا يحتاج إلى شيء من خلقه. Allah tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya. لا يحتاج للسماء. Tidak membutuhkan kepada langit ولا للعرش. dan juga arsy ولا للكرسي. dan juga kursi ولا للسماوات. dan juga tidak membutuhkan kepada langit ولا لأي مكان. dan juga tidak membutuhkan tempat. Allah Ta'ala موجود بلا مكان. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. كان ولا مكان. Allah ada sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah menciptakan tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Dan Allah ada tanpa bertempat. هذه عقيدة الشيخ محمد هاشم أشعري Ini adalah akidah Syekh Hashim Al-Asy'ari. رضي الله عنه. Semoga Allah meridhoinya. الذي كان على التوحيد. Jadi beliau dulu akidahnya adalah akidah tauhid tanzih. الذي حارب عقيدة التجسيم. Beliau telah memerangi akidah tajsim yang mengatakan bahwasannya Allah adalah jism, benda. من منكم يعرف لماذا سميت النهضة جمعية النهضة بنهضة العلماء؟ Ada di antara kalian yang tahu bahwasannya kenapa Jam'iyah Nahdhah itu NU dinamakan Nahdlatul Ulama? Ada yang tahu? من منكم يعرف؟ Siapa yang tahu di antara kalian? ألستم الآن في مركز النهضة؟ Bukankah kalian sekarang di apa? Markas Nahdhah. أنا جئت من لبنان وأنا أعرف. Beliau datang dari Lebanon dan beliau tahu. نهضة العلماء سميت بنهضة العلماء لأنها انتهضت بوجه المجسمة في وجه المجسمة. Dinamakan Nahdlatul Ulama karena para ulama bangkit untuk melawan para mujassim yang mengatakan bahwasannya Allah berupa jisim. التي انتهضت في وجه الوهابية. Yang telah bangkit di hadapan para Wahabi. الوهابية هم المجسمة. Wahabi adalah golongan mujassim. ليسوا على عقيدة الإسلام. Mereka tidak dalam akidah Islam. الذي يقول إن الله يسكن السماء شبه الله بخلقه. Seseorang yang mengatakan bahwasannya Allah berada di langit maka telah menyerupakan makhluk Allah dengan makhluknya. لا يكون مسلما. Maka seorang tersebut tidaklah seorang muslim. المسلم يعتقد أن الله تعالى موجود. Seorang muslim meyakini bahwasannya Allah itu ada. يصدق في قلبه بوجود الله. Membenarkan dalam hatinya bahwasannya Allah itu ada. كل هذا العالم يدل على وجود الله. Seluruh alam ini menunjukkan atau sebagai dalil akan keberadaan Allah. كل واحد منا هو دليل على وجود الله. Di setiap antara kita, setiap kita itu adalah apa? Dalil bukti bahwasanya Allah itu ada. أعطيكم مثال. Beliau akan memberikan contoh. انظروا إلى بعضكم البعض. Lihatlah di antara kalian sesama dengan kalian. أنا لي عيون. Beliau mempunyai mata وهو له عيون. dan saya mempunyai mata. وأنا لي أنف. Dan beliau mempunyai hidung. وكل واحد له أنف. Dan setiap kalian mempunyai hidung juga. وأنا لي فم. Dan beliau mempunyai apa? Mulut. وكل واحد له فم. Di antara kalian, semua kalian juga mempunyai mulut وأذنان. dan mempunyai dua telinga. ما الذي يميز كل واحد عن الآخر؟ Apa yang membedakan antara kita dengan yang lainnya, sama lainnya? كيف نعرف هذا بندر؟ Bagaimana kita mengetahui bahwasannya saya itu Hundar? وكيف نعرف هذا طارق؟ Dan bagaimana kita mengetahui bahwasannya ini Syekh Thariq? وكيف نعرف هذا الأستاذ أشعري؟ Dan gimana kita tahu bahwasannya di situ ada Ustadz Asy'ari, namanya Ustadz Asy'ari? كل واحد منا الله تعالى جعل له صورة خاصة به. Jadi di setiap kita Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa? Bentuk tersendiri, khusus, bentuk khusus tersendiri yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. فهذا يدل على عظيم قدرة الله. Dan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. لو تأملنا هذا العالم كل
كل هذا العالم يدل على وجود الله. Kalau seandainya kita berpikir tentang semua alam ini adalah menunjukkan tentang adanya Allah. المسلم يصدق في قلبه أن الله موجود. Seorang muslim meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwasanya Allah itu ada. لا يشبه شيئا من خلقه. Tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. ليس جسما كثيفا كالبشر. Bukan jisim kasif, yaitu yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia. وليس جسما لطيفا كالنور والهواء. Dan juga bukan berupa jisim latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti udara. ولا يوصف بصفات الجسم. Dan tidak disifati dengan sifat-sifat jisim atau benda. كالجلوس. Seperti duduk والصعود. dan naik والنزول. dan turun. كل هذا من صفات المخلوق. Semua ini adalah sifat para makhluk. معرفة الله تعالى لا تطلب بالخيال بالتخيل. Mengenal Allah itu tidak dengan cara apa? Membayangkan. هذا العالم يدل على وجود الله. Alam ini menunjukkan adanya Allah. الله لا يتصور في العقول. Allah tidak bisa dibayangkan di dalam akal pikiran, benak pikiran. الإسلام أمرنا أن نتفكر بمخلوقات الله. Islam memerintahkan kita untuk berpikir tentang makhluk Allah. الشجر. Pohon, الفاكهة. buah-buahan, العنب والموز والتفاح. ada apa? Anggur, kemudian gedang, kemudian gedang apa? Pisang, kemudian ada apel, kemudian ada air. كل هذا يدل على وجود الخالق. Semua ini menunjukkan tentang adanya Allah. الإسلام أمرنا أن نتفكر بمخلوقات الله. Islam memerintahkan kita untuk memikirkan tentang makhluk Allah. ونهانا عن التفكر بذات الله. Dan melarang kita untuk memikirkan tentang zat Allah. الله لا يتصور في العقول. Allah tidak bisa dibayangkan dalam akal pikiran. نؤمن أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا. Kita cukup mengimani bahwasanya Allah ada dan adanya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." نعيد هذه الآية سمسا. Nah, kita akan mengulangi ayat ini bareng قال sama-sama. الله تعالى Qala Allah taala, ليس كمثله شيء. "Laisa kamitslihi syai'." قال الله تعالى Qala Allah taala, ليس كمثله شيء. "Laisa kamitslihi syai'." قال الله تعالى Qala Allah taala, ليس كمثله شيء. "Laisa kamitslihi syai'." أي أن الله لا يشبه شيئا من خلقه. Yang artinya ayat ini bahwasannya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. اثبتوا على هذه العقيدة. Tetaplah kalian dalam akidah ini. ولا تقبلوا دينا جديدا. Dan janganlah kalian menerima agama yang baru. الذين يقولون الله يسكن السماء جاءوا بدين جديد. Seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah berada di langit maka telah datang dengan agama yang baru. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Al-makan dalam bahasa Arab yaitu apa? Ruang kosong yang telah dipenuhi dengan jisim atau benda. ليس كما في bahasa. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia. مكانا والطعام. Kalau makanan itu ya makanan, nasi goreng. nasi goreng. أما المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Kalau al-makan dalam bahasa Arab itu adalah ruang kosong yang dipenuhi oleh jisim atau benda. الآن انتبهوا جيدا. Sekarang perhatikanlah. أنا قمت من مكاني. Beliau berdiri dari tempatnya. ما معناه؟ Apa artinya? أفرغت هذا المكان. Beliau telah mengkosongkan tempat ini. هذا الفراغ. Ruang kosong ini, هذا يقال له في لغة العرب المكان. ini dalam bahasa Arab dinamakan al-makan. أنا أرجع الآن إلى مكاني. Kemudian beliau sekarang kembali ke dalam tempatnya. ما الذي حصل؟ Apa yang terjadi? ملأت هذا الفراغ. Beliau telah apa? Memenuhi ruang kosong tersebut. الآن أنا أسألكم سؤالا. Sekarang beliau akan bertanya kepada kalian. من خلق المكان؟ Siapa yang menciptakan tempat?
Siapa yang menciptakan benda? فإذا الله لا يحتاج للمكان Maka Allah tidak membutuhkan kepada وليس جسما. dan maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan tidak membutuhkan kepada benda. Di sini. هذا اعتقاد المسلم. Ini adalah akidah umat Islam. الله لا يشبه شيئا. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. كتوا على هذه العقيدة Tetaplah kalian semua dalam akidah ini. ولا تقبلوا دينا جديدا. Dan janganlah kalian menerima agama baru. ولو سألكم سائل لماذا نرفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؟ Kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada kalian, kenapa kita mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa? نقول له Kita akan mengatakan kepada dia, كما أننا نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة seperti kita menghadap ketika sholat kita menghadap ke kiblat. في أي جهة أنتم تقفون إلى الكعبة؟ Di mana kita menghadap ke kiblat? إلى جهة الغرب مع قليل من التيامن. Nah, jadi ke arah barat dan sedikit miring condong ke kanan. أما في بلادنا Kalau di negara beliau di Lebanon, فإلى الجنوب مع قليل إلى اليسار. jadi beliau di Lebanon menghadap ke selatan, miring sedikit ke kiri. لماذا نحن في بلادنا إلى الجنوب مع قليل إلى اليسار وفي بلادكم إلى الغرب مع قليل من التيامن؟ Kenapa di negara beliau menghadap ke selatan dan miring sedikit ke kiri, sedangkan di Indonesia kita menghadap ke barat dan agak miring ke kanan sedikit? لأن هذا بحسب جهة الكعبة. Karena ini apa? Tergantung arah Ka'bahnya. فالمسلم الله تعالى أمره أن يتوجه في صلاته إلى الكعبة. Nah, seorang muslim diperintahkan ketika sholat itu apa? Untuk menghadap ke Ka'bah. الكعبة هي قبلة المسلمين في صلاتهم. Nah, Ka'bah adalah kiblat bagi seorang muslim dalam sholat. والسماء قبلة المسلمين في دعائهم. Sedangkan langit adalah sebagai kiblat bagi orang muslim ketika berdoa. السماء مسكن الملائكة. Langit adalah tempat tinggal para malaikat. وهي مهبط الرحمات. Dan dia adalah tempat turunnya rahmat-rahmat. منها ينزل المطر. Dari langit turun air hujan. ومنها نزل القرآن. Dan turun Al-Quran. لذلك نتوجه في دعائنا إلى السماء. Oleh karena itu kita menghadap ke langit ketika kita berdoa. أما الله تعالى ليس في جهة فوق Sedangkan Allah tidak berada di arah atas ولا تحت dan bawah, ولا يمين kanan, ولا يسار dan juga tidak berada di arah kiri, ولا أمام dan juga depan, ولا خلف. dan tidak di arah belakang. الله تعالى هو خالق الجهات Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh arah ini. ولا يحتاج إليها. Maka Allah tidak membutuhkan kepada semua arah ini. اثبتوا على هذه العقيدة Tetaplah kalian semua dalam akidah ini. واثبتوا في مجالس علم الدين. Dan tetaplah kalian untuk menghadiri majelis ilmu agama. علم الدين هو حياة الإسلام. Ilmu agama adalah kehidupan Islam. ثبتنا الله تعالى وإياكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين. وتوفنا وأنت راض عنا والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة وارزقنا الدفاع والنضال عنها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.